Oke, selanjutnya kita akan lanjut di lab yang ketiga di modul Linux Overview ini. Di lab ketiga yaitu 2.2.7 Getting Familiar with the Linux Shell. Langsung saja kita ke Cisco-nya. Ini ya labnya. Buka, di lab ini kita bakal menggunakan Linux command line buat manage file dan juga folders dan perform beberapa basic administrative tasks ya. Di sini dibagi menjadi 2 part. Yang pertama part 1 shell basics, lalu yang part kedua copying, deleting, dan juga moving files. Di sini kita akan masih menggunakan security workstation virtual machine. Nah, ini tadi kita split screen dulu sama security workstation-nya. Oke, di sini di part 1, the shell is term used to refer to the command interpreter in Linux, also known as terminal, command line, and command prompt. Shell is very powerful. Oke. Yang pertama kita sudah login ya. Lalu to access command line kita diminta untuk buka terminal icon yang ada di dock bawah. Nah, ini kita disuruh buka. Nah, oke. You can display command line help using main command. A man page, short for manual page, is built in documentation of the Linux command. A main page provide detailed information. Nah, di sini kita akan menggunakan command man. Man ini artinya manual page ya. Nah, ini kita diminta untuk mengetik komen di terminalnya itu. Man, kita enter. Ini adalah manual page. A few section that are included in a main page. Sebenarnya main ini berarti adalah interface to the system reference manual. Nah, section-nya ada apa aja di sini? Ada section setelah deskripsi itu ada section overview, defaults, options, lalu di sini juga ada section kita scroll saja, terus controlling format output, dan lain sebagainya. Sini banyak section yang bisa kita lihat, kita terus scroll sampai bawah ada getting help, exit status, environment. Oke. Oke, ini misalnya environment, lalu tadi kita scroll sedikit di sini ada exit status. Kita turun saja. Ini kita gedein aja deh. Nah, lalu ada files, history, dan lain sebagainya. Ada bugs juga. Oke, sudah ya. Type Q to exit the main page. Oke, ini kita type Q aja. Kita enter. Oke, ini dia. Use the main command to learn about the CP. Ini CP command. Ini adalah copy. Command untuk copy ya sepertinya. Ini kita klik aja. Kita ketik. Oke, jadi ditanya what is the function of CP command? Oke, setelah kita tulis main CP atau CP ini, lalu ditanya fungsinya CP ini komen apa? Nah, ini adalah komen untuk mengcopy source to dash or multiple source to directory. Atau kita bisa tulis mengcopy file dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Yang masih input di lokal system ya, yang masih input di dalam lokal sistemnya. Lalu, what command would you use to find out more information about pwd command? What is the function? Nih kita coba. Exit. Lalu, nah pwd ini adalah command untuk rename of current atau working directory. Jadi ini pwd fungsinya untuk print name of current or
working directory. Oke, bisa kita lihat ada deskripsinya. Print the full file name of the current working directory. Lalu kita ke step yang ketiga, create and change directories. In this step, you will use the change directory atau cd, make directory, dir, and list directory, ls command. Not the directory is another word. Oke, type pwd. Oke, ini kita quit dulu. Ini kita diminta untuk type pwd at the prompt. Pwd /home/analysis. Oke, what is the current directory? Kita sedang berada di home analysis ya. Sedang berada di home/analysis. Oke. Navigate to the home analysis directory. If it's not your current directory, type cd home analysis. Ini tapi kita sudah ada ya. Type ls/l at the command prompt to list the file folders are in current standing over the list. Oke. Jadi kita diminta kalau kita yang komen atasnya sebenarnya sudah ya. Ini kita coba aja. Sudah ya. Kita sudah di home analysis lalu kita diminta untuk ls/ oke. Sini ada total 24 ya. Yang tadi ada space txt, ada bars yang sudah kita save juga. In the current directory, use make dir command to create 3 new folder. Jadi kita disuruh membuat 3 folder dengan komennya seperti ini. Ini kita ketik make folder bersatu dir psyops folder 2 make dir psyops folder. Oke, kita sudah bikin 3. Lalu untuk mengecek apakah foldernya beneran udah ter-create atau belum, kita diminta untuk type ls bukan slash. Nah, ini dia. Oke, kita bisa lihat gini. Nah, ini ya, kita berhasil membuat ketiga file ini, ketiga folder ini. Oke. Ini ya. Lalu kita diminta untuk type command lagi untuk memindah si direktorinya kita ke psyops folder 3 dengan mengetikkan komen seperti ini supaya kita pindah gitu. Pindah ke lokasi yaitu psyops folder yang ketiga. Jadi kita diminta cd comment /home/analysis/psyops _folder 3. Bisa kita lihat, maka kita sedang berada di folder 3. Ini kita lihat. Nah, bisa dilihat ya, kita sedang berada di folder ketiga. Which folder are you in now? Kita _folder 3. Okay, not in the prompt above the title. After the cd, comment current use. Okay, $sign is a regular user privilege. Bisa the prompt. Okay. Challenge. Type the command cd ini and then describe. Oke, kita coba ya. Ketik cd. Maka kita akan kembali lagi ke home analysis. Oke, what did this happen? Kita kembali ke home
Kita kembali ke directory-nya di analis ya. Use the make dir command to create a new folder. Oke, kita lakuin hal yang sama, tapi kita create folder yang keempat. home/analis /sciops underscore folder 3 /sciops underscore folder 4 underscore folder 4. Ini kita enter. Jadi kita akan membuat folder 4 itu letaknya ada di dalamnya folder 3 dengan mengetik komen sebagai berikut, dan juga untuk mengecek apakah itu sudah benar atau belum, kita ini l/home/analis/sciops folder 3. Oke, maka sini sudah terbuat ya, sciops folder 4-nya ada di dalam folder ketiga. Tadi kita salah karena nggak nunjukin detail foldernya, akan diceknya di folder yang keberapa. Ini setelah kita revisi sudah benar ya. Oke, setelahnya up to this point we've been using full or absolute paths. Oke. Setelahnya kita harus memahami tentang dot dan double dot directories from the CyberOps directory use as kita diminta /home/analis/sciops folder 3. Nah, ini dia. Di dalamnya ada detail mengenai folder keempat. Nah, ini kan bisa dilihat ada dot dan juga ada double dot. Dot ini menandakan current directory dan the parent directory-nya itu yang double dot. Oke, kita lanjut. Change the current directory to home ke sciops folder 3 karena ini belum ya. tcd/home/analis/sciops folder 3. Oke, kita sudah di folder ketiga ya. Lalu setelahnya kita diminta untuk komen ini. Jadi what happened? Tidak terjadi perubahan ya. Bisa dilihat tadi setelah kita ketik komennya tidak terjadi perubahan apa-apa. Lalu changing the directory to the double dot directory will change to the directory that is on level up. The directory is also known as parent type cd. Jadi kita diminta untuk ngetik cd spasi double dot. Lalu kita pindah ke folder yang ada di atasnya atau one level up. What happens? Ini kita klik pwd dulu, kita berpindah ke home/analis, yaitu folder atau directory yang berada di atas dari sciops underscore folder 3-nya ya, atau bisa dibilang ini adalah parent-nya. Setelah itu what will be the current directory if you use, kita lakukan komen yang sama lagi, double dot. Kita akan pindah ke home. Bisa lihat ya, kita sedang berada di home. Selanjutnya what will be the current directory if you issue di double dot lagi nih. Kita klik kita komen lagi. Maka kita sudah berada di folder yang paling atas atau paling ujung ya.
Nah, slash ini adalah root-nya dari file system yang ada. What would be the current directory if we use kita ketik lagi. Udah nggak bisa ya, ini udah mentok. Tidak ada perubahan karena ini sudah berada di lokasi paling atas atau file system root. Udah mentok ini nggak bisa lagi. Lalu kita yang step yang keempat, diminta untuk redirect output. Kita back dulu ya ke ini, bentar. Kita back ke analis. Oke, kita sudah kembali. Use the echo command to echo a message because no output was defined. Echo to the current terminal window. Oke, kita diminta untuk menggunakan komen echo, lalu kita mengetikkan echo this is a message echo to the terminal by echo. Okay, this is a message echo to the terminal echo. Use the operator to direct the output of echo textual instead of. Oke, kita setelahnya diminta untuk menuliskan komen seperti ini. Code this is a message to the terminal by echo titik. Lalu kita menggunakan ini some text some underscore text underscore file dot txt. Oke, tidak terjadi apa-apa, nggak ada outputnya karena outputnya kita minta untuk pindahin ke some text file txt ini. Is that expected? Tidak ada output karena outputnya kita arahkan ke some underscore text underscore file underscore dot txt. Makanya di sini kan karena nggak ditunjukin outputnya kemana, dia ngasilin kan di sini. Nah, karena di komen selanjutnya kita minta untuk pindahin ke some text file txt, maka dia tidak ada outputnya untuk di sini. Notice that even though the some text file did not access, the command is use the ls alone to find. Oke, kita bakal memverifikasi atau mengecek apakah dia beneran ke redirect dengan some text file dot txt. Oke, kita bisa lihat beneran tercreate ya. Some file txt. Use the command to display the content. Kita bisa pakai komen ini buat ngelihat ya isinya. Cut some underscore text underscore file underscore dot txt. This is a message to the terminal by echo. Ini yang tadi kita tulisin, lalu setelah kita menggunakan komen untuk menunjukkan apa isi dari some text file ini, maka dia menghasilkan teks yang tadi sudah kita tulis. Lalu kita diminta untuk mengetikkan kata-kata lainnya. Echo this is a different message. Once again, echo to the terminal by echo. Oke, kita diminta untuk menuliskannya lagi. Echo this is a different message. Once again, echo to the terminal by echo. Nah, ini kita redirect lagi ke some underscore text underscore file
.txt. Oke. Setelahnya baru kita diminta untuk menunjukkan, benar gak dia udah pindah dengan komen seperti ini, cat sound underscore text underscore file dot txt. This is different message. Once again, echo to terminal. Oke, dia bener ya. Dia ke direct ke folder atau file ini. Benar ya. What happened to the text file? Explain. Isi teksnya sudah terganti oleh teks yang baru. Jadi ketika kita menggunakan operator ini, redirect ini, maka dia akan menghapus file, teks yang ada sebelumnya dan mengganti dengan teks yang baru ini. This is a different message once again. Oke, step yang kelima, redirect and append to a text file. Similar to the operator, the double distinct operator also for redirect data. Oke, sama. Dia sama-sama redirecting data. Keeping. Tapi kalau yang ini dia menyimpan current content intact. Oke, buat coba kita coba ya, kita ketik echo sebentar. Oke, ini kita ketik echo. This is another line of text. It will be appended to the output file. Nah, ini seharusnya masih ada nanti di dalamnya, ini kita pakai double some text underscore file dot txt. Setelahnya kita coba lihat ya, bener gak nih dalamnya? Nggak kehapus, nggak ke replace. Oke, bener ya, nggak kehapus, sedangkan dia menambahkan. Jadi bedanya kalau yang satu tanda ini, satu komen ini dia akan menghapus teks yang ada di sebelumnya, lalu menggantikan dengan teks yang baru, sedangkan untuk yang double itu dia akan meng-keep teks yang ada sebelumnya. Oke, kita bilang teksnya muncul tanpa menghapus teks yang lama. Jadi bisa dibilang teks ini muncul di akhir teks yang lama sebagai teks yang baru. Ini bisa kita lihat ya di bawah ini dia tanpa menghapus teks sebelumnya. Step 6, work with hidden files in Linux. In Linux, file name begin single dot are not shown by default, while dot files, okay, do not. Okay, hidden file names begin with dot, period, follow by more character. Jadi hidden files itu seperti ini ya. Do not confuse current directory indicator hidden file names begin. Oke, kita diminta untuk ngecek sekarang di file store-nya ini di analyze home ini ada berapa file sih sebenarnya? Kita minta tuh. Dia di sini ada 40 ya. 40. How many files are displayed? 10. Nah, kita diminta untuk menampilkan file yang hidden juga. Nah, kita bisa lihat, nah yang hidden filenya ternyata dari 40 ke 156. How many more files than before? Dari 40 dia menjadi 156 ya. Ketika hidden filesnya dia munculkan, maka dia akan berubah menjadi 156. Is it possible to hide entire directory by adding dot before its name as well? Are there any directories in the output of it? Iya, tentunya nggak cuman ini aja. Pasti ada hidden directory lainnya yang tidak show di sini ya. Iya, masih banyak file tersembunyi lainnya yang ada di output. Jadi nggak cuman yang di show aja, ketika di show pun masih ada yang hidden. Give three example hidden show.
Yang depannya dot ya seperti ini bash dot basarc. Lalu Viminfo, Exau Authority, Sin pokoknya yang depannya dot maka dia adalah hidden ya. Tadi seperti yang sudah di-mention di atas, dot adalah simbol untuk hidden files. Kita bisa lihat juga ini ada config, ada change, dan masih banyak lagi ya. Type the man ls command at the prompt to learn more about ls command. Nah, kita diminta untuk mengkomen man as. Manual yang muncul is the down arrow key, space bar, one page to scroll down, locate option. Oke, ini ya. Ini artinya all. Ketika kita mencet A, berarti itu artinya all dan ntar starting with. Oke. Oke ya. Ini kita clear aja. Lalu di part yang kedua yaitu copying, deleting, dan juga moving files. CP is used to copy files. CP comment ini adalah untuk copy files. Tadi kita sudah tahu ya. Setelahnya file around the local file system. Coba copy. Lalu kita diminta untuk mengcopy some text file text ini ke folder 2 dengan komen sebagai berikut sih. Yaitu cp sum underscore text underscore file dot text underscore file dot txt. Spasi sciops underscore folder 2. Jadi ini ada slash ya. Ini mempunyai arti bahwa copy some text file.txt ini ke folder 2. Enter. Identify the parameters in GP command above. What are the source and destination? Source-nya adalah home slash analyst slash some underscore text underscore file dot txt. Sedangkan destination-nya bisa kita ketik lagi home file. Tapi di sini kita tuliskan sciops underscore folder 2. Seperti ini ya. Oke, use the ls command to verify is now in. Apakah dia sudah ada di folder 2? Ini kita cek. Sciops folder 2. Some text underscore file dot txt. Maka kita bisa lihat ya, ini sciops folder 2 di dalamnya ada some text file txt. Berarti artinya dia berhasil mengcopy, lalu kita diminta untuk cek juga apakah file teks ini ada di home directory juga.
Ada ya ini, ada di home directory. Oke, jadi dia meng-copy bukan menghilangkan. Lalu yang step kedua kita diminta untuk deleting files. Kita clear aja dulu. Deleting files and directories, use the rm command to remove files. Rm ini artinya remove. Command below to remove some text file ini from the home directory. Lalu setelahnya kita cek apakah itu sudah beneran di remove atau belum, yaitu kita remove some underscore text underscore file dot txt. Kita enter, lalu kita cek apakah beneran sudah dihapus. Ini sudah hilang ya, tidak ada file some text, tidak ada file ini lagi di home directory. Sudah benar ya. In Linux, directories are seen as type of file. As such, the remove command is also used to delete directories, but the recursive option must be used. Notice all the file other directories. Other given issue the command buat. Nah, kita diminta untuk menggunakan command ini untuk menghapus psyops folder 1 dan folder dan isinya. Oke, kita diminta untuk remove beserta isinya yang ada di psyops folder 1. Lalu kita cek apakah folder 1 beserta isinya hilang dengan nah ya, kita bisa cek ya, tidak ada. Tadinya di atas ada folder 1, setelah kita kasih komen untuk menghapus folder 1, maka folder satunya hilang. Oke, setelahnya kita diminta untuk moving files and directories. Setelah menghapus kita oops. Oke. Kita diminta untuk memindahkan dari yang ada di folder 2 ke home directory. Tadi kan yang di home yang sudah kita hapus. Nah, sedangkan yang di folder 2 kan masih ada isinya. Nah, kita diminta untuk move. Command move. Move psyops underscore folder 2 slash some underscore text file dot txt. Oh, sebentar. Move psyops. Oke, kita sudah move. Lalu kita cek di folder 2-nya apakah masih ada atau dia sudah menghilang dari folder 2-nya. Kita lihat totalnya 0, ini menandakan bahwa tadi some text file ini sudah berhasil dipindahkan ke ke home ya. Nah, ini kita coba aja cek ke home berarti /home/analis maka dia kembali ada. Ini adalah tandanya kita berhasil untuk memindahkan file teks ini dari folder 2 ke home. Oke, setelah kita cek benar sudah pindah ya ini ke home, maka kita bisa ya remove aja folder 2-nya dengan komen yang sama seperti tadi yaitu rm/r lalu kita delete aja psyops 2 ya. Untuk diminta untuk menyelesaikan tesnya ya, ini kita delete aja berarti. Score folder 2. Oke, sudah kita remove, kita lihat ya. Apakah beneran sudah ke-remove? Maka sudah ter-remove ya. Jadi what command did you use to menyelesaikan tesnya? Kita bilang aja remove dash r psyops underscore folder 2.
Oke, setelahnya di sini ada reflection question nih. What are the advantage? Apa keuntungan menggunakan command line yang ada di Linux? Tadi sudah saya cari, maka didapat jawaban seperti ini, yaitu command line memungkinkan pengguna lebih banyak pilihan dan kontrol atas antarmuka grafisnya. Jadi ketika pengguna lebih berpengalaman dengan command line, pengguna juga dapat menggabungkan perintah-perintah ini dalam skrip untuk melakukan tugas-tugas rutin. Dari sprint command line ini menggunakan lebih sedikit sumber daya saat pengguna mengelola komputer dari jarak jauh. Jadi, itu saja di sini kita sudah menyelesaikan lab getting familiar with the Linux shell. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.